Nama asli beliau adalah Hamim Tohari Jazuli, lahir tahun 1940. Karena saudara-saudaranya waktu kecil susah ketika mengucapkan Hamim, malah yang terucap Mik, lalu dipanggil Gus Mik. Beliau putra ketiga pasangan Kiai Haji Ahmad Jazuli Usman, pendiri pesantren Al-Falah Ploso Kediri, dengan Nyai Rodiah. Berikut akan diuraikan beberapa fakta sosok Gus Mik yang dinukil dari berbagai sumber. Pendiri Zikrul Ghafilin dan Jantiko Mantap. Gus Mik seorang hafiz, penghafal Al-Quran. Karena, bagi Gus Mik, Al-Quran adalah tempat mengadukan segala permasalahan hidupnya yang tidak bisa dimengerti orang lain. Dengan mendengarkan, semaan, dan membaca Al-Quran, Gus Mik merasakan ketenangan dan serasa berdialog dengan Allah. Beliau akhirnya berinisiatif membentuk Majelis Semaan Al-Quran, Jamaah Zikrul Ghafilin, dan Jantiko Mantap. Semasa hidupnya, Gus Mik dikenal sebagai kiai nyeleneh yang berkaramah. Banyak orang memadati acara keagamaan yang dipimpin Gus Mik. Semaan Al-Quran dan Zikrul Ghafilin yang diselenggarakannya selalu penuh sesak oleh jamaah yang datang dari berbagai penjuru tanah Jawa. Dari pagi, para jamaah bersabar mendengarkan bacaan Al-Quran, guna bisa mengamini doa yang dibacakan oleh Gus Mik seusai qori menamatkan Al-Quran 30 juz. Selain mengharap doa, tentu saja juga menanti siraman rohani berupa mawisah hasanah dari kiai harismatik tersebut. Sejak kecil dikenal nyeleneh tapi lembut hatinya. Semasa hidupnya, Gus Mik memang dikenal nyeleneh, bahkan juga oleh keluarganya sendiri. Hal seperti ini sudah tampak sejak kecil. Konon, ketika masih mondok di Lirboyo, Gus Mik dititipkan kepada Kiai Haji Mahrus Ali. Dasar anak nyeleneh, Gus Mik malah jualan jamu di pasar Warujayeng Nganjuk. Bahkan kakaknya, Gus Din, Kiai Haji Zainuddin Jazuli, selama hampir 2 tahun tidak pernah bertemu dengan adiknya yang nyeleneh itu. Gus Mik sejak kecil adalah pribadi yang sangat halus dan lembut, cerminan kehalusan dan kelembutan hatinya. Tutur kata dan tingkah lakunya penuh kesopanan dan mengagumkan, membuat siapa saja yang berada di dekatnya merasa teduh, tenang, dan damai. Ketika berjalan, Gus Mik kecil selalu menundukkan muka, seakan mencerminkan kerendahan hatinya. Langkahnya pelan, penuh kehati-hatian dan ketenangan, membuat orang yang melihatnya terpukau dalam keanggunan dan keheningan perilakunya. Gus Mik lebih suka menyendiri dibanding harus berdekatan dan bercengkrama dengan saudara-saudaranya, ibu, atau para santri. Ini seolah menyimpan misteri yang tidak terjawab. Karena ia sangat pendiam, Gus Mik lebih asyik bermain sendiri daripada harus bermain dengan saudara-saudara atau teman sebayanya. Gus Mik kecil memiliki hobi yang bisa dibilang aneh. Dia sangat senang mengamati penjual wenter, cat warna, di pasar dan baru akan pulang saat penjual wenter itu tutup, yang kemudian di rumah dia menirukan gaya penjual wenter sambil berteriak-teriak. Gus Mik juga sangat senang melihat orang memancing di belakang pondok. Para pemancing itu senang, karena setiap ada Gus Mik, ikan-ikan pada bergerombol. Selain itu, Gus Mik kecil juga memiliki suara yang merdu, lebih menonjol dibanding saudaranya yang lain pada saat bersama-sama mengaji Al-Quran. Bacaannya fasih, mendayu-dayu, dan mampu menyejukkan hati pendengarnya. Dalam pendidikan, terutama Al-Quran, Gus Mik untuk pertama kali dibimbing langsung oleh ibunya, Nyai Rodiah, selanjutnya diserahkan kepada Ustadz Hamzah. Proses belajar itu tak berlangsung lama, baru mendapat 1 juz, Gus Mik sudah minta khataman. Menurut cerita, dari sekian banyak putra Kiai Haji Jazuli yang dihatami Alfiyah dengan syukuran hanya Gus Mik saja. Ini karena Gus Mik jarang masuk sekolah dan lebih banyak keluyuran tapi bisa hatam Alfiyah. Tentunya ini sesuatu yang luar biasa. Selain juga untuk memotivasi Gus Mik agar lebih giat lagi. Tapi Gus Mik masih sama seperti sebelumnya, di saat saudara dan teman-temannya mengaji, Gus Mik hanya keluyuran dan bermain-main atau tidur-tiduran di samping Kiai Haji Jazuli yang sedang mengaji. Perhatian sang ayah kepada Gus Mik memang berbeda dibanding kepada putranya yang lain. Kiai Haji Jazuli hanya akan memulai mengaji jika putra-putranya sudah berkumpul, dan jika tidak mau mengaji, maka beliau akan marah sekali, tapi jika Gus Mik yang tidak mau mengaji, maka Kiai Haji Jazuli membiarkannya saja. Pernah suatu ketika Gus Mik disuruh mengaji oleh sang ayah. Tapi Gus Mik hanya memanggul kitabnya dan mengelilingi Kiai Haji Jazuli sebanyak 3 kali. Kemudian dia mengatakan bahwa dirinya telah mempelajarinya, lalu pergi.
Melihat tingkah Gusmik itu, Kiai Haji Jazuli hanya diam dan tersenyum. Pada umur 13 tahun, Gusmik terpaksa mondok ke Lirboyo, Kediri, setelah Kiai Haji Mahrus Ali datang menjemputnya di Ploso untuk memintanya nyantri di pesantrennya. Namun pendidikan Gusmik di Lirboyo hanya bertahan 16 hari lalu beliau boyong. Kepulangan Gusmik yang mendadak ke pondok pesantren Ploso membuat orang tuanya resah karena ia tidak mau untuk melanjutkan belajarnya di pesantren Lirboyo. Namun, Gusmik mampu menunjukkan bahwa selama belajarnya di pesantren Lirboyo beliau melakukannya dengan sungguh-sungguh. Beliau buktikan kepada orang tuanya dengan cara menggantikan semua jadwal pengajian yang biasa diasuh oleh abahnya di Ploso, seperti kitab Fathul Qorib, kitab fikih tingkat dasar, Fathul Muin, kitab fikih tingkat menengah, Jamul Jawami, kitab usyul fiqh tingkat menengah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Tafsir Jalalain, Iqna, kitab fikih penjabaran dari Fathul Qorib, Ihya Ulumuddin, kitab tasawuf. Pada titik ini orang tuanya mengakui adanya karamah, kelebihan, kewalian pada sosok anaknya. Setelah menunjukkan kemampuannya kepada orang tuanya, beberapa bulan kemudian Gusmik memutuskan untuk belajar lagi di pesantren Lirboyo. Di pesantren tersebut beliau cukup rajin dalam mengikuti pengajian. Namun, beliau mempunyai kebiasaan yang sulit dihilangkan sejak di Ploso, yaitu ketika santri lain sedang sibuk mengaji, ia hanya tidur dan meletakkan kitabnya di atas meja. Meski demikian, ketika gurunya menanyakan materi yang disampaikan, Gusmik selalu mampu menjawabnya dengan memuaskan. Dakwah ke orang pinggiran dan ahli maksiat. Tidak seperti kiai pada lazimnya yang berdakwah kepada santri-santri di pesantrennya atau masyarakat di sekitarnya. Beliau berdakwah ke tempat-tempat pelacuran, ke sarang-sarang penyamun dan bajingan. Bahkan, waliullah sekelas Kiai Hamid mengaku tidak mampu berdakwah ala Gusmik. Sebagaimana sosoknya yang nyeleneh dan nyentrik, medan dakwahnya pun nyentrik alias tidak lazim. Medan dakwah beliau jauh dari kamera dan media. Hampir tiap malam beliau menyusuri jalan-jalan di kota-kota Jawa Timur, mampir di warung kopi, nimbrung dengan tukang-tukang becak, keluar masuk night club atau dugem, berbaur dengan lonte-lonte dan mucikari yang masih dalam kegelapan jalan akhirat. Pernah suatu ketika Gus Farid, anak Kiai Haji Ahmad Siddiq yang sering menemani Gusmik, mengajukan pertanyaan yang sering mengganjal di hatinya. Bagaimana perasaan Gusmik tentang wanita? Tanya Gus Farid. Aku setiap kali bertemu wanita walaupun secantik apapun dia dalam pandangan mataku yang terlihat hanya darah dan tulang saja. Jadi, jalan untuk syahwat tidak ada, jawab Gusmik. Gus Farid juga menanyakan tentang kebiasaan Gusmik memakai kacamata hitam baik itu di jalan maupun saat bertemu dengan tamu. Apabila aku bertemu orang di jalan atau tamu, aku diberi pengetahuan tentang perjalanan hidupnya sampai mati. Apabila aku bertemu dengan seseorang yang nasibnya buruk, maka aku menangis, maka aku pakai kacamata hitam agar orang tidak tahu bahwa aku sedang menangis, jawab Gusmik. Gus Dur pernah berkata Gusmik sering terlihat berziarah ke makam Syekh Ihsan Jampes, Kediri, 40 hari sekali. Syekh Ihsan dikenal sebagai ulama yang sangat rajin menulis kitab-kitab agama. Atau berziarah ke makam Mbah Mesir di Trenggalek, pembawa tarekat Syaziliyah, 2 abad lampau. Menurut Gus Dur, Gusmik mengidolakan ulama yang peduli kepada kaum duafa atau kaum lemah. Wali jazab yang rajin ziarah dan hobi mancing. Hobinya di samping ziarah ke makam-makam wali yang beliau kenal dan ketahui juga suka mancing di sungai. Mungkin karena di sungai itu beliau sering bersua dengan gurunya, Nabi Khidir. Dikisahkan juga ketika beliau mondok ke pesantren Kiai Dalhar tahun 1954-an. Setelah sampai di pesantrennya, Gusmik tidak langsung mendaftarkan diri menjadi santri, tetapi hanya memancing di kolam pondok yang dijadikan tempat pemandian. Hal itu sering dilakukannya pada setiap datang di Watu Congol. Kebiasaannya memancing tanpa memakai umpan, terutama di kolam tempat para santri mandi dan mencuci pakaian membuat Gusmik terlihat seperti orang gila di mata orang yang belum mengenalnya. Setelah beberapa bulan dengan hanya datang dan memancing di kolam pemandian, beliau baru menemui Mbah Dalhar dan meminta izin untuk belajar. Singkat cerita, Mbah Dalhar akhirnya mau menerima Gusmik sebagai muridnya, khusus untuk belajar Al-Quran. Akan tetapi, Gusmik tidak hanya sampai di situ saja, ia berulang kali juga meminta berbagai ijazah izin amalan untuk menggapai cita-cita, tanggung jawab, dan ketenangan hidupnya.
Seolah ingin menguras habis semua ilmu yang ada pada Mbah Dalhar, terutama dalam hal kapasitasnya sebagai seorang wali, mursyid tarekat dan pengajar Al-Quran. Gus Mik juga seolah ingin mempelajari bagaimana seharusnya menjadi seorang wali, apa saja yang harus dipenuhi sebagai seorang mursyid dan seorang pengajar Al-Quran. Setiap kali Gus Mik meminta tambahan ilmu, Mbah Dalhar selalu menyuruhnya membaca Al-Fatihah. Apapun bentuk permintaan Gus Mik, gurunya itu menyuruhnya untuk mengamalkan Al-Fatihah. Oleh karena itu, Gus Mik pernah berkata kepada Hadam, asistennya, kalau ingin ketemu saya, baca Al-Fatihah 100 kali. Menempuh dua kehidupan. Gus Dur menyebut Gus Mik sebagai seorang manusia yang menempuh dua pola kehidupan sekaligus. Kehidupan tradisional orang pesantren yang tertuang dalam rutinitas semaan, mendengarkan Al-Quran, dan gebyarnya kehidupan dunia hiburan modern, seperti mendatangi tempat-tempat diskotik dan nightclub. Apakah hal ini kontradiktif? Ternyata tidak, sebab di kedua tempat itu, Gus Mik memiliki peran yang sama. Beliau memberi kesejukan kepada jiwa yang gersang, memberikan harapan kepada mereka yang putus asa, menghibur mereka yang bersedih, menyantuni mereka yang lemah, dan mengajak semua kepada kebaikan dan yang terpenting mengajak semua untuk bertobat, kembali ke jalan Allah. Gus Mik dan 3 preman Tanjung Priok. Ustaz Suhaimi bercerita pada suatu hari di bilangan Tanjung Priok pada tahun 1996 ada 3 preman yang kerjaannya memalak setiap truk kontainer yang masuk pelabuhan. Hasil palakannya digunakan untuk mabuk-mabukan, main perempuan atau berjudi. Hingga pada suatu hari datanglah seorang pria mengenalkan dirinya bernama Gus Mik. Lantas pria itu ngobrol ngalor ngidul tentang banyak hal, mulai dari masalah politik, ekonomi hingga menyentuh masalah agama. Begitu lembut dan inteleknya pria itu berbicara, hingga akhirnya ketiga preman itu mulai tertarik dengannya. Apalagi pria itu orangnya asyik diajak gaul ala preman dan suka mentraktir makan, minum dan rokok. Hingga akhirnya masuk waktu salat zuhur, lantas Gus Mik mengajak ketiga preman itu untuk ikut salat. Pada mulanya mereka menolak, tapi Gus Mik merayunya dengan iming-iming barang siapa yang mau salat dengannya, maka akan dikasih uang Rp50.000, uang segini besar pada waktu itu. Maka walaupun terpaksa akhirnya ketiga preman ini mau ikut salat di belakang Gus Mik, tentu saja niatnya demi mendapat uang. Begitulah setiap waktu salat, pasti mereka salat berjamaah bersama teman barunya, Gus Mik. Kejadian ini berlangsung hingga 3 bulan lamanya. Hingga pada akhirnya ada kesadaran tersendiri bagi 3 preman itu untuk salat, apalagi Gus Mik juga mengajarkan masalah agama yang selama ini belum pernah mereka dengar. Dan memasuki bulan keempat, Gus Mik sudah tidak menemui 3 preman tersebut. Tentu saja mereka kalang kabut, karena sudah terbiasa salat berjamaah bersama Gus Mik. Mulai ada kerinduan dari ketiga preman itu akan sosok pria misterius yang selama ini selalu mengajak mereka kepada kebaikan dan mengajarkan mereka tentang masalah agama. Rupanya tingkah mereka menarik perhatian Ustaz Suhaimi yang ketika itu baru pulang dari acara maulid di Masjid Luar Batang. Lalu sang ustaz menghampiri mereka di teras masjid dan menanyakan banyak hal. Kemudian 3 preman itu bercerita tentang perjumpaan mereka dengan seorang pria misterius yang membuat mereka akhirnya mulai mendalami masalah agama. Betapa kagetnya Ustaz Suhaimi ketika mendengar nama Gus Mik disebut oleh mereka. Lantas sang ustaz yang saat itu membawa buku saku tentang Zikrul Ghafilin memperlihatkan foto seorang ulama kepada ketiga preman itu. Apakah pria misterius itu seperti orang ini? Dengan nada heran, preman itu menjawab, "Iya benar, apakah Ustaz kenal dengan dia?" Ustaz Suhaimi menjawab, "Bukan kenal lagi. Ini guru saya. Beliau seorang ulama besar yang merupakan waliullah. Beliau sudah wafat 3 tahun yang lalu." Seperti tersambar petir, terkejut bukan kepalang 3 preman ini mendengar penjelasan Ustaz Suhaimi. Jadi selama ini mereka mendapat pencerahan dari seorang ulama besar, waliullah terkenal, yang sudah lama wafat. Menangislah mereka sambil menciumi tangan Ustaz Suhaimi sambil menyatakan keinginan mereka untuk bertobat dan meminta beliau mau mengajari mereka tentang masalah agama. Akhirnya sang ustaz pun menyanggupinya dengan berurai air mata. Gus Mik dan Kiai Hamid Pasuruan. Gus Mik dalam usia 9 tahun sudah pernah ke Pasuruan untuk mengunjungi Kiai Hamid. Ini adalah sebuah pertemuan pertama yang sangat mengharukan. Saat itu Gus Mik telah beberapa hari tinggal di pondok Kiai Hamid.
Selama itu pula Gus Mik tidak pernah menjalankan salat. Ia hanya tidur saja sepanjang hari. Oleh Kiai Hamid, Gus Mik kemudian dibangunkan dan dimarahi agar menjalankan salat. Gus Mik lalu bangun, tetapi bukan untuk menjalankan salat melainkan membaca perjalanan hidup Kiai Hamid dari awal hingga akhir, termasuk mengenal kelebihan dan kekurangannya. Kiai Hamid pun terkejut, kemudian memeluk Gus Mik dengan berurai air mata. Sejak saat itu, Kiai Hamid sangat menyayangi Gus Mik dan memerintahkan semua muridnya agar apapun yang dilakukan Gus Mik dibiarkan saja, bahkan kalau bisa dilayani semua kebutuhannya. Setelah dewasa, pasca kekacauan akibat pemberontakan PKI mulai reda, Gus Mik dalam perkembangan dakwahnya mulai memasuki wilayah Pasuruan. Pertama kali masuk wilayah tersebut, Gus Mik menuju rumah Kiai Hamid yang dikenal sebagai Waliullah. Saat hendak naik mobil dari Malang, Gus Mik mengirim bacaan Al-Fatihah kepada Kiai Hamid. Selama dalam perjalanan, Gus Mik hanya diam saja sehingga para pengikutnya pun ikut diam membisu. Tiba-tiba di pekarangan dalam Kiai Hamid, Gus Mik tidak langsung bertemu, tetapi hanya mondar-mandir di jalan. Setelah beberapa lama, Gus Mik mengajak salat di masjid, dan Gus Mik menjadi imam. Setelah salam, ada seorang laki-laki yang menyentuh pundak Amar Mujib dan bertanya, "Maaf, orang itu apakah Kiai Hamim?" Amar mengangguk, "Gus, nanti tidur di sini ya. Nanti saya potongkan ayam, dan tidur dengan saya satu rumah," kata lelaki itu yang ternyata adalah Kiai Hamid. Ternyata Kiai Hamid tidak mengenali Gus Mik yang duduk-duduk dan mondar-mandir di pekarangan karena penampilan Gus Mik sudah sangat jauh berbeda dengan saat ketika ia sering mengunjunginya belasan tahun silam. Saat itu, Gus Mik masih muda dengan pakaian lusuh dan rambut gondrong. Pertemuan pertama Gus Mik dengan Kiai Hamid saat Gus Mik berusia sekitar 9 tahun. Dikisahkan juga suatu hari Gus Mik bertamu ke rumah Kiai Hamid. Keduanya asyik berbincang tanpa memedulikan tamu-tamu yang lain. Puluhan tamu menunggu untuk sowan ke Kiai Hamid, tetapi tidak dipedulikan sampai akhirnya datang Kiai Dofir. "Mit, Hamid," Kiai Dofir memanggil. Gus Mik terlihat sangat marah, mukanya merah padam, matanya tajam menatap Kiai Dofir. Gus Mik dengan tergesa-gesa pamit pulang. Dalam perjalanan, Gus Mik dengan nada emosi berkata, "Masya Allah, siapa tamu tadi, kok tidak punya tata karamah?" Mungkin karena Kiai Hamid keponakannya, Amar menanggapi emosi Gus Mik. "Walaupun keponakannya, saya tidak terima. Kiai Hamid itu kiai dan juga termasuk wali," jawab Gus Mik masih dalam keadaan emosi. Setelah emosinya mereda, Gus Mik berkata, "Mar, kata Kiai Hamid, wali di sini yang paling tinggi adalah Hussein, orangnya hitam." Tetapi, Wali Hussein berkata bahwa wali yang paling tinggi di sini adalah Kiai Hamid. Gus Mik dan Gus Dur. Mantan Presiden RI keempat, Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang sangat akrab dan menaruh hormat kepada Gus Mik pernah mengisahkan kejadian menarik tentangnya. Di beranda sebuah surau di Tambak, Mojo, Ploso, Kediri, Gus Dur berhasil menemui Gus Mik. Tadinya, sebelum sampai di surau itu, Gus Dur membuntuti mobil yang ditumpangi Gus Mik dari kejauhan. Setelah membelok ke barat dan kemudian ke utara melalui paralel, akhirnya mobil itu berhenti di depan surau itu. Dan ketika Gus Dur sampai di surau itu, Gus Mik sudah meninggalkan mobilnya, sudah berada di dalam surau. Dari beranda surau, Gus Mik menunjuk sebidang tanah yang bersebelahan dengan pekarangan surau. "Di situ nanti Kiai Ahmad akan dimakamkan. Demikian juga saya. Dan nantinya sampeyan," kata Gus Mik kepada Gus Dur. Dikatakan Gus Mik bahwa tanah itu sengaja dibelinya untuk pemakaman para penghafal Al-Quran. Gus Dur mengatakan kepadanya bahwa dirinya bukan penghafal Al-Quran. Gus Mik menjawab, "Bagaimanapun sampeyan harus dikuburkan di situ." Belakangan diketahui bahwa Kiai Ahmad yang dimaksudkan oleh Gus Mik dalam obrolan dengan Gus Dur itu adalah Kiai Haji Ahmad Sidik, mantan Rais Am PBNU yang juga pengasuh Pondok Pesantren As-Sidikiyah Jember. Kabar akan berpulangnya Kiai Haji Ahmad Sidik bahkan dikemukakan oleh Gus Mik kepada Gus Dur sebulan sebelum kewafatannya. Waktu itu, Gus Mik memberi isyarat kepada Gus Dur agar Nahdlatul Ulama mempersiapkan calon Rais Am baru, padahal waktu itu Kiai Haji Ahmad Sidik masih menjabat Rais Am masih sehat.
Belakangan juga diketahui bahwa Gus Dur tidak dimakamkan di tempat yang Gus Mik tunjukkan karena sebelumnya sudah ada amanat dari Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Awahid Hashim, kakek dan ayahnya Gus Dur, agar Gus Dur beristirahat di Tebu Ireng bersama mereka berdua tepat seminggu sebelum wafatnya Gus Dur. Ternyata pengakuan Gus Dur bukan sebagai penghafal Al-Quran mengungguli terawangan Gus Mik. Gus Mik dan Kiai Ahmad Siddiq Jember. Suatu ketika, rombongan keluarga Kiai Haji Ahmad Siddiq yang tengah khusyuk ziarah di makam Sunan Ampel terganggu oleh kedatangan rombongan Gus Mik yang terdiri dari berbagai latar belakang sosial. Rombongan yang cukup banyak itu sedikit gaduh sehingga mengusik rombongan yang lain, termasuk rombongan Kiai Haji Ahmad Siddiq. Melihat rombongan Gus Mik yang campur aduk dan gaduh itu, Kiai Haji Ahmad Siddiq menyingkir lalu melanjutkan perjalanan ke Pasuruan menemui Kiai Hamid Pasuruan yang masih merupakan kerabatnya. Kiai Haji Ahmad Siddiq bercerita kepada Kiai Hamid bahwa dirinya telah bertemu dengan Gus Mik dan rombongannya saat ziarah di makam Sunan Ampel. "Ya, Pak Kiai, begini, Gus Mik itu di atas saya," jawab Kiai Hamid setelah mendengar pengaduan Kiai Haji Ahmad Siddiq. "Ah, masa?" tanya Kiai Haji Ahmad Siddiq tidak percaya karena Kiai Hamid sudah sangat masyhur kewaliannya di kalangan ulama Jawa. "Saya itu tugasnya sowan kepada para kiai. Kalau Gus Mik itu tugasnya kepada Bromo Corah, bajingan," jawab Kiai Hamid. Kiai Haji Ahmad Siddiq hanya diam saja mendengarkan dan penuh keraguan. "Benar, Pak Kiai. Gus Mik itu tugasnya kepada para Bromo Corah, para pemabuk, penjudi, perempuan nakal, dan orang-orang awam. Untuk tugas seperti itu saya tidak sanggup," tegas Kiai Hamid. Setelah mendengar jawaban Kiai Hamid, Kiai Haji Ahmad Siddiq dengan perasaan yang berkecamuk langsung berangkat ke Ploso menemui Kiai Haji Jazuli, ayahnya Gus Mik, untuk mengadukan jawaban Kiai Haji Hamid tersebut. "Begini, Kiai Ahmad, saya dengan Gus Mik itu harus bagaimana?" Dulu, Kiai Watu Congol, Mbah Dalhar, juga menceritakan kehebatannya Gus Mik. "Saya jadinya hanya bisa diam saja," jawab Kiai Haji Jazuli. Diceritakan juga, Kiai Haji Ahmad Siddiq pernah mengadu kepada Kiai Hamid tentang sepak terjang Gus Mik dan para pengikutnya karena kebetulan Kiai Haji Ahmad Siddiq juga sering ke Tulungagung, di rumah mertuanya, sehingga ia sering menyaksikan hal yang ganjil. "Begini Pak Kiai, sampeyan kalau baik dengan saya, berarti juga harus baik dengan sana karena ia kakakku. Sampeyan buka saja kitab ini halaman sekian," jawab Kiai Hamid. Akhirnya, Kiai Haji Ahmad Siddiq pulang dan membuka kitab yang telah sering dibacanya. Kiai Haji Ahmad Siddiq pun menjadi mengerti maksud dari kitab itu dan kaitannya dengan laku Gus Mik. Diceritakan juga ketika Gus Mik masih berusia 9 tahun, Gus Mik sowan ke rumah Gus Ud, Kiai Haji Masud Pagerwojo, Sidoarjo. Gus Ud adalah seorang tokoh harismatik yang diyakini sebagai seorang wali. Dia sering dikunjungi oleh sejumlah ulama untuk dimintai doanya. Di rumah Gus Ud inilah untuk pertama kalinya Gus Mik bertemu Kiai Haji Ahmad Siddiq yang di kemudian hari menjadi orang kepercayaannya dan sekaligus besannya. Saat itu, Kiai Haji Ahmad Siddiq masih berusia 23 tahun, dan tengah menjadi sekretaris pribadi Kiai Haji Wahid Hashim yang saat itu menjabat sebagai Menteri Agama. Sebagaimana para ulama yang berkunjung ke dalam Gus Ud, kedatangan Kiai Haji Ahmad Siddiq ke dalam Gus Ud juga untuk mengharapkan doa dan dibacakan Al-Fatihah untuk keselamatan dan kesuksesan hidupnya. Tetapi, Gus Ud menolak karena merasa ada yang lebih pantas membaca Al-Fatihah. Gus Ud kemudian menunjuk Gus Mik yang saat itu tengah berada di luar rumah. Gus Mik dengan terpaksa membacakan Al-Fatihah setelah diminta oleh Gus Ud. Kiai Haji Ahmad Siddiq, sebelum dekat dengan Gus Mik, pernah menemui Gus Ud untuk bicara empat mata menanyakan tentang siapakah Gus Mik itu. "Mbah, saya sowan karena ingin tahu Gus Mik itu siapa, kok banyak orang besar seperti Kiai Hamid menghormatinya?" tanya Kiai Haji Ahmad Siddiq. "Di sekitar tahun 1950-an, kamu datang ke rumahku meminta doa. Aku menyuruh seorang bocah untuk mendoakan kamu kan? Itulah Gus Mik. Jadi, siapa saja, termasuk kamu, bisa berkumpul dengan Gus Mik itu seperti mendapatkan Lailatul Qadar," jawab Gus Ud. Begitu Gus Ud selesai mengucapkan kata Lailatul Qadar, Gus Mik tiba-tiba turun dari langit-langit kamar lalu duduk di antara keduanya. Sama sekali tidak terlihat bekas atap yang runtuh karena dilewati Gus Mik. Setelah mengucapkan salam, Gus Mik kembali menghilang.
Subhanallah. Gusmik dan Habib Muhammad As-Sakaf. Pada kesempatan yang lain, Gusmik bersama Ibnu Katsir Siroj dan Noto Tawar pergi ke Pasuruan untuk mencari Habib Muhammad As-Sakaf. Hari itu hari Minggu, mereka berangkat dari Tulungagung pagi-pagi. Hampir seharian berputar-putar di Pasuruan, belum juga ketemu alamatnya. Sudah ditemukan Habib Muhammad, tetapi belum ditemukan yang bermarga As-Sakaf. Hingga diputuskan, pokoknya yang aneh, harikul ada dan yang jazab. Sayang, tetap tidak ketemu juga. Akhirnya, satu-satunya jalan adalah bertanya kepada Kiai Hamid Pasuruan. Begitu tiba di rumah Kiai Hamid, beliau sudah menyambut di depan pintu. Hamim, wal Quranil Hakim, sapa Kiai Hamid sambil memeluk Gusmik dan membimbingnya masuk. Di dalam rumah, Kiai Hamid menghadiahi kain sarung Samarinda berwarna hijau kepada Gusmik. "Ini Gus, saya beri sarung, silakan salat dulu," kata Kiai Hamid. Gusmik dan kedua pengikutnya kemudian menuju ke masjid. Ketika saatnya mendirikan salat, Gusmik hilang dari pandangan. Dicari-cari tetap tidak ketemu. Akhirnya, keduanya salat kecuali Gusmik, tetapi begitu mengucapkan salam, ternyata Gusmik sudah duduk bersila di sebelah kasir. Sehabis salat, keduanya menemui Kiai Hamid. "Wah, Gus, sampeyan telat. Tadi malam, tepat malam Jumat, saya khataman Riyadh Asy-Syalihin dan didatangi Kanjeng Nabi," kata Kiai Hamid. Gusmik hanya tersenyum. Kiai Hamid kemudian berdiri mengambil sesuatu di atas sebuah jam besar, lalu mengulurkan tangannya kepada Gusmik dan kedua pengikutnya. Kiai Haji Hamid menyuruh Gusmik mengambil satu, demikian juga dengan yang lain, lalu kemudian memintanya kembali. Gusmik, yang tadinya mengambil biji koro yang berada di tengah, ketika mengembalikan biji itu ke telapak tangan Kiai Hamid berubah menjadi batu akik, sementara yang lain masih tetap berupa biji koro. Kemudian Kiai Hamid mengembalikannya kepada masing-masing. Kepada Ibnu Katsir, Kiai Hamid berpesan agar biji itu ditanam dan kelak bila sudah berbuah Kiai Hamid akan datang berkunjung ke rumahnya. Ketiganya lalu berpamitan dan segera mencari rumah Habib Muhammad As-Sakaf sebagaimana petunjuk Kiai Hamid. Ternyata, rumahnya tidak jauh dari dalam Kiai Hamid. Setelah ketiganya tiba di rumah Habib Muhammad As-Sakaf dengan suara yang keras dan lantang, tiba-tiba Habib bertanya, "Dari mana?" "Dari Kediri," jawab Gusmik. "Mau apa?" tanya Habib. "Mau minta doa salawat," jawab Gusmik. "Apa belum salat? Di dalam salat kan banyak salawat dan banyak doa," jawab Habib. Lalu Habib berdiri menjalankan salat. Akan tetapi, urut-urutan salat yang dijalankannya kacau balau dalam tinjauan fikih. Usai salat, Habib mengambil ceret berwarna keemasan dengan satu gelas besar dan 3 cangkir kecil. Habib menuangkan kopi jahe khas Arab, lalu memberikan yang paling besar kepada Gusmik dan disuruh menghabiskannya. Begitu Gusmik meminum habis isi gelas besar itu, Habib kembali menuangkan sampai penuh, kembali Gusmik menghabiskan. Kejadian tersebut terus berulang sehingga kedua pengikut Gusmik menjadi keheranan, bagaimana mungkin ceret sekecil itu mempunyai isi yang sedemikian banyak, dan betapa kasihan Gusmik harus meneguk minuman yang tidak enak di lidah dan di perut itu sedemikian banyak, meski demikian seolah-olah Gusmik tidak merasakan apa-apa. Setelah puas saling membuktikan kemampuannya, Habib As-Sakaf meminta Gusmik berdoa dan beliau mengamininya.